Halo, balik lagi di YouTube channel Banteng Mas. Hari ini kita nggak ngebahas mobil yang di-upgrade apa-apa aja karena kelihatannya bosen ya ngebahas mobil yang udah di-upgrade. Kalian juga udah banyak tahu mobilnya. Nah, di sini kita mau bahas kalau kalian punya double cabin nih pertama kali, apa aja sih yang perlu di-upgrade? Kita mau bahas hanya 5 hal yang perlu, bukan perlu ya, yang kalian perlu pikirkan untuk di-upgrade ke depannya. Karena kita tahu double cabin itu punya baknya yang nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Mobil 4x4, mereknya bisa Hilux, Navara, Triton, Ranger, D-Max, Colorado, apalagi ya ada VW Amarok dan lain-lain. Yang pasti yang di cab yang ada di Indonesia yang beredar. Nah, nomor 1 yang kita mau bahas, yang kalian perlu upgrade dari kalau kalian punya double cabin. Nah, di sebelah kita ada Budi Wijaya, baru balik dari Labuan Bajo. Sebentar aja, mumpung ada di sini, ya jadi teman diskusi kita. Nah, nomor 1 kalau buat gue penutup bak. Setuju nggak? Penutup bak. Ya. Setuju aja. Memang itu penting buat di-upgrade. Perlu-perlu aja ya kalau penutup bak. Ya soalnya di Indo kalau baknya nggak ditutup dinaikin sama anak-anak di lampu merah. Ya, setuju. Nah, penutup bak tuh ada beberapa model, beberapa jenis. Jadi ada yang soft lid, itu mulai budgetnya sekitar 4-5 jutaan. Kemudian ada hard lid, yang hard cover. Lu udah tahu kan? Yang hard cover ya. Ada yang plastik, ada yang fiber, ada yang lokal juga. Itu budgetnya kalau yang lokal 10-13 juta. Kalau yang Thailand import, itu mungkin sekitar 18-20 jutaan lah. Kemudian ada, nah yang lu pakai Bud, kanopi. Iya. Itu yang ketiga. Jadi ada soft lid, ada deck cover, ada kanopi. Kenapa lu pilih kanopi? Pertama buat ngangkat bawa barang sih. Kalau bawa barang, memang kalau bawa pakai kanopi kita nggak bisa yang oversize ya. Dalam arti kayak misal kita lebih bawa tinggi. Kayu atau bawa itu yang panjang ya? Ya nggak bisa. Tapi enaknya kalau pakai kanopi itu safety. Ya. Pertama barang kita nggak takut hilang. Kalau kita pakai soft lid kan bisa disobek. Ya kan? Nah, kalau kita pakai hard lid kan juga cuman bagian atasnya nggak kepake space-nya. Ya, betul. Kalau kita pakai kanopi kita bisa pakai sampai full, atasnya juga kadang gua kan modifikasi, dijadiin kamar juga. Ya, kalau lagi camping. Kalau lagi camping ya. Iya. Jadi kadang orang mesti ngukur juga ya kebutuhannya apa ya. Ya kembali lagi. Kalau yang buat bawa motor tuh kayak soft lid lebih cocok ya. Kalau bawa motor, bawa motor. nggak tahu kalau gua sih bawa motor gua juga masih demen kanopi. Karena Karena gimana? enggak, bawa motornya digandeng di belakang, jangan ditaruh di baknya. Ditaruh di towing ya? Iya, taruh di towing. Iya, Ngapain iya. kita kalau naruh di bak naik turunnya susah. Iya. Kalau di towing kan biasa towing kan dia udah ada buat mekanisme nuruninnya juga, lebih gampang. Iya betul ya, ada bike rack lah. Nah, kita kalau di lokasi mau cepet, gerak cepet, misalkan, oh kita mesti berhenti langsung motor mesti jalan, assessment atau apa, ya kita naik nurunin dari kanopi daripada nurunin di bak, mendingan nurunin di towing. Iya. Sama untuk ini ya, overland ya, kayaknya kanopi lebih cocok. Oh iya. Lebih bisa bawa barang lebih banyak, kulkas, Kita nggak takut terbalik-terbalik. terbalik-terbalik. Maksudnya gini, kalau kita nggak pakai kanopi ya, Aha. kan kadang kan banyak barang peritilan yang kecil-kecil. Iya. Nah kalau kita naruhnya cuman di soft lid atau di hard lid kan, Oh iya, berantakan ya. Berantakan. Nyampur-nyampur ya. Mesti ada kontainer lagi lah ya, ada betul. box-box lagi gitu. Kalau yang kanopi yang tinggal diselip-selip aja semua, Ya. karena dia ketutup gitu. Ya. Terus, nah itu 1, 2, 3, 4. Berarti ada soft lid, ada deck cover, ada kanopi. Nah ini yang keempat. Tadi Budi bilang kalau kita bawa tangga gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kalau bawa tangga sebenarnya di kanopi kalau ada roof railnya sih bisa sih ya depan. Tergantung fungsi kegunaan. Kayak gue di Sulawesi kan kadang buat ngangkat kayu, bro. Nah, kalau buat ngangkat kayu kayak kita kerja konstruksi gitu, ya naruh di roof rack gitu kan ada limit beban dia kan. Iya. Kadang apalagi kalau kita bawanya kayu. Iya. Model-model kayu besi begitu-begitu, wah susah. Ya, Kadang gue kemarin masang pipa cadik kapal, itu pasangnya ngelewatin bak belakang, ngelewatin depan juga. Oh iya.
Nah kita sebenarnya punya overhaul nih. Budi udah tahu belum overhaul? Oh. Lu bisa bawa kayak gini, surfboard. Ya itu kalau yang ringan-ringan. Tapi kalau kayak kita di konstruksi, sulit. Kalau kita kerja di lapangan, ini ya buat rekreasi. Tapi gue daripada pasang ini, gue mendingan pasang kanopi sih. Pasang kanopi ya? Ini sekalian. Nah, kalian bisa ngukur sendiri, video ini digunakan untuk Tapi gue pernah loh, rekomendasi. punya mobil yang ada begini. Pakai overhaul. Pernah, gue pernah pakai. Waktu gue tugas di Padang. Setengah mati. Kenapa? Enaknya pakai overhaul ini ngambilnya gampang barang-barang. Okay. Dari samping, dari semua sisi bisa. Oke. Khawatirnya pas di jalan juga gampang dicolongnya. Oh, iya. Satu lagi ya ini sama barangnya nggak bisa peritilan, semua harus terikat. Iya. Kalau mesti dalam kontainer semua gitu. Iya. Ini kan kalau buat bawa barang outdoor lo yang kayak lo bawa tangga. Ya kalau yang buat model gitu. Dan gua nggak suka model gini apa. PLN pada pakai model gini. Dia kalau bawa tangga juga modelnya gini. Iya. Lanjut. Nah, untuk yang kedua itu tadi untuk penutup baknya. Nah, untuk yang kedua velg sama ban. Tampilan. Ya itu sih penampilan ya. Gue lebih mikir bukan ya velg sama ban itu satu rangkaian, sebenarnya nggak bisa cuman velg sama ban. Iya. Kaki-kaki. Lu mau gedein ban, gedein velg, kalau kakinya nggak kuat juga percuma. Kalau kaki nggak kuat, lu nggak pasang crossbar yang supaya nggak limbung, resiko juga di jalan. Soybar. Ya. Berarti kalau menurut gue pelek ban itu bukan hanya pelek ban, tapi satu kesatuan, lebih baik sekalian di-upgrade sama kaki-kakinya. Tapi menurut gue kalau misalnya kita baru beli, terus kita nggak ada kebutuhan untuk lift kit, kita ganti velg karena offset lebih keluar, terus kita ganti bannya lebih gede dikit, tampilannya langsung nanggung. Itu kejadian yang gua ngalamin. Pas kita udah pasang begitu, pas lagi jalan, kok limbung ya? Pasti kan ban juga punya dampak kan. Ya. Kalau bukan standar pabrik, ya standar pabrik aja limbung. Mobil, banyakan mobil double cab kan pasti karena dia tinggi gitu. Ya. Gua nggak upgrade, kalau gua ganti ban doang, ganti pelek, tapi gua nggak pasang soybar, limbung. Berarti gua mesti pasang soybar. Gua pasang soybar, kita nyari tujuannya selain penampilan kan juga supaya ground centernya lebih tinggi kan. Jadi kalau setelah kita baru beli double cabin nih, setelah kita upgrade belakang, kita jadi punya tempat storage untuk bawa barang. Kemudian yang kedua menurut lu lift kit. Iya, karena gini, lu bawa barang, beban bertambah. Oke. Kalau lu nggak pasang airbag man, setengah mati juga bro. Iya. Mobil lu bakal nungging kalau bawa barang. Kalau bawa barang tapi kan. Kalau buat awal-awal mah, kayak misalnya orang beli double cabin, palang tanggung, waktu pengerjaannya sama. Oh gitu. Jadi nomor 2 buat lo yang penting. Kalau bagi gue nomor 1 malah itu. Nomor 1 ya. Nomor 1 kaki-kaki dulu diperkuat. Ini dibentok nih kayak gini. Nomor 1, nomor 2. Ya itu kembali lagi ke, kan ada orang yang mikir, gue buat pakai dulu deh di kota. Gue nggak perlu sampai turun di off-road gitu ya. Oke, dia main di kanopi dulu. Oke, setuju deh. Nomor 2 kita pikirin kaki-kaki lift kit. Jadi lift kit tuh ada suspensi, namanya lift kit. Dia kit, jadi suspensi dengan shocknya. Kita lift itu kalau di mobil IFS double cabin yang sudah hampir semuanya IFS itu pakainya hanya bisa naik 2 inch atau 5 cm, 40 mili sampai 50 mili. Nah, kalau dari menurut Pak Budi, nomor 2 yang perlu kalian ganti adalah yang perlu kalian upgrade adalah lift kit. Berarti nomor 3 velg sama ban? No. Masih belum. Maksud gua velg dengan ban itu udah satu rangkaian. Gini loh. Lu sekarang kalau cuman ganti velg, ganti ban kan ada limit kan. Sedangkan kalau pada saat nyampe di limit, apakah nanti kena di fender atau kena di karetnya, mau nggak mau mesti dinaikin juga kan. Nah, mendingan sekalian aja lu kasih naik, lu lift kit, kaki-kaki diperkuat, kasih ban yang maksimum sesuai dengan posisi kalau dari lift kit. Jadi gini, kalau kayak di mobil Hilux, kita nggak bisa pakai ban yang lebih besar, gede. Ya. Betul, karena nanti akan mentok sama upper arm. Ya. Nah, dari upper arm itu kalau kita pakai ban kan, kalau di Hilux itu 265, standar 245 lebarnya. Nah, kalau kita pakai maksimal itu kita cuma bisa upgrade ke 265. Ketika kita ke 275 atau ke 285, biasanya ketika di lift kit,
Mentok. Ya, karena velgnya lebih masuk. Ntar kalau nggak pas belok, nyangkut. Akhirnya rugi di ban gua sama rugi di pelek kalau Iya, kesenggol. Ya kan? Iya. Sekalian aja lu lift kit. Iya. Kerjanya bareng kok, semuanya di kaki-kaki, sekalian semuanya didongkrak naik. Jadi nomor 1 tadi penutup bak, ada kanopi, ada soft lid, ada deck cover, ada overhaul, tinggal kalian ukur kebutuhannya. Nomor 2 menurut Pak Budi lift kit. Suspensi kita perhitungkan yang mau dibawa segala macam. Kalau kurang belakang nggak perlu ganti per daun, ada airbag man. Karena kalau ganti per daun ada constant load. Ya, udah gitu kaku. Kalau airbag kita fleksibel bisa main. Iya, lagi kosong kita bisa empesin, lagi full kita bisa pompa. Bawanya juga enak, dia juga ngebantu ngeredam, jadi nggak terlalu goyang-goyang di belakang. Iya, kita pelek sih udah bener. Ya, ban juga sesuai dengan kebutuhan. Iya, itu nomor 3 berarti. Ya, berarti nomor 3 setelah kita lift kit. Tapi itu nyambung bro, kalau lu udah lift kit kagak ganti ban, lucu. Nah makanya, kadang gini, di mobil-mobil tertentu nomor 2 ban sama velg tampilannya udah bagus dulu, udah full, tapi dia nggak perlu lift kit sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong Hilux, lu kembali lagi sebenarnya kebutuhan sama target mobilnya buat apa sih, target tujuannya gitu loh, fungsinya gitu. Iya, kalau kayak di mobil-mobil Triton, Ford Ranger itu bahkan nggak perlu di lift kit pun ban 32 hampir udah masuk ya? Udah masuk. Kalau di Hilux nggak bisa. Nah, nomor 3 berarti ban sama velg. Offset velg lebih keluar, ban lebih gede, semaksimalnya dia. Nah, lu lebih setuju mana? Velg size-nya standar, maksudnya gini, misalnya lu beli Hilux standarnya udah 17 atau 18. Kalau tipe V kan 18 tuh. Kalau di kayak Navaran udah 18, di Triton juga konsepnya udah 18. Nah, lu lebih demen velgnya ukuran itu lebih kecil lu turunin ukurannya 18 ke 17 atau naikin ke 20. Ini sebenarnya balik lagi ke fungsi. Kalau gue pakainya di kota, gue lebih seneng otomatis velgnya lebih besar. Oke, lebih keren ya, lebih gaya. Ya, tapi kalau gue pakainya di off-road, ya gue lebih seneng karetnya yang lebih tebal. Karet bannya. Kalau karet bannya lebih tebal kan otomatis velgnya kecil. Ya. Teman lebar tetap harus. Karena kalau dia lebih lebar kan lebih napak begitu. Tapi kalau kenapa gue milih karetnya besar kan kadang kita kalau off-road tergantung medan ya, ada yang kita harus kempesin. Nah kalau dia karetnya nggak terlalu tebel, pasti kempesin lepas lah. Kecuali pakainya peleknya ini method nih. Handbit grip. Kalau pelek method, lu mau kempesin kan tetap bisa jalan. Cuman juga tetap lebih enak lah kalau karetnya lebih tebal kalau buat off-road ya. Setuju. Tapi kalau buat kota ya bannya juga bukan ban, jangan pakai ban ini pakai ban MT. MT, pakai yang AT aja. Iya, kalau gue sekarang malah lebih suka pakai all terrain aja. Jadi kalau banyak di tol, bannya nggak habis. Gue udah pernah pakai MT berisik bro. Iya. Udah gitu gigitan ke jalannya tuh kurang. Iya kurang. Kalau AT masih lebih oke, tapi kalau gua pakai HT nggak mungkin juga. Masa mobil double cabin dikasih HT, emangnya sedan, Corbitnya jangan nanggung gitu. Betul. Jadi sekarang pertimbangan gua AT kalau buat rescue bisa kenceng di tol, dalam arti kenceng dengan limit ya. Tapi di off-road juga masih ngegigit. Jadi dapat semua lah. Fungsi lagi. Fungsi sama skill lah. Nah, velg kalau gue juga setuju. 16, 17 apa. Kalau di Hilux tuh dia bisa sampai yang paling baru pun bisa pakai 16. Kalau di Pajero, Triton, di double cabin Triton itu dia nggak bisa 16, dia 17. Ranger juga karena di kalipernya lebih gede. Nah, velg yang lebih kecil itu dengan ban yang lebih gede, karetnya lebih banyak, lebih empuk, karena ban itu kan ya sisanya angin kan di luar itu. Kalau kita pakai velg yang gede, anggaplah ring 20, ring 22, itu keberatan di velgnya. Jadi sangat tidak mungkin lah, kadang kita pakai 20, juga biasanya velg 20 itu mahal. Kalau pakai 20, masuk ke hutan, waduh baret-baret bro, segala macam, ya kan? Buat main di mall aja lah kalau 20. Betul. Nah, velgnya mahal, ban 20 juga, bannya lebih mahal. Nah, jadi biasanya kalau kita ngukur dari budget wise, kebutuhan, udahlah. Di bawah 20. Gue malah nyari ban yang nggak pakai angin bro. Ban nggak pakai angin? Ban tentara. Ban tentara. Mahal tuh bro. Iya.
Kalau yang keempat menurut gua performance sama braking system.